Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi wawasan kebangsaan. Baik, untuk adik-adik, selamat datang di SMK Merdeka Lawang. Kali ini kita sama-sama belajar tentang wawasan kebangsaan yang meliputi tentang makna wawasan kebangsaan itu sendiri, perjuangan mewujudkan bangsa Indonesia, hingga kekayaan Indonesia sebagai bangsa, dan juga apa sih yang harus aku lakukan sebagai anak bangsa dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Pertama, kita langsung masuk ke makna wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman, apa itu wawasan kebangsaan? Secara teori, wawasan memiliki arti adalah cara pandang. Nah, ini cara pandang tentang apa? Tentang diri dan juga lingkungan. Cara pandang ini meliputi diri kita sendiri sebagai individu, lingkungan sebagai makhluk sosial, serta bangsa yang memiliki arti. Menurut Bung Karno, bangsa ialah himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik. Sedangkan arti dari wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri ialah cara memandang diri dan lingkungan orang, suku, agama, ras, budayaan, kelompok, golongan, dan lain-lain dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah keluarga besar yang disebut Indonesia atau NKRI. Landasan wawasan kebangsaan itu sendiri adalah seperti ini. Yang kita lihat adalah pertama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. 4 pilar penting yang harus kita pegang untuk menjadi warga negara yang berwawasan dan berkebangsaan. Selanjutnya, perjuangan mewujudkan kesatuan Republik Indonesia atau perjuangan mewujudkan bangsa Indonesia. Perjuangannya melalui apa saja? Fisik tentunya, salah satunya berperang dan sebagainya. Kalau dulu, kemudian Sumpah Pemuda, Pancasila, proklamasi, hingga Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah foto-foto pahlawan kita yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang banyak koruptor, kebakaran hutan, kemudian penebangan hutan, hingga seperti yang ada di gambar itu. Ini ada satu gambar yang mungkin kalian bisa melihat arti kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, banyak bahasa sekali dan sebagainya. Bagaimana pemuda kita sekarang? Pertanyaan untuk kita semua. Sekarang pemuda nyontek. Ada dari kalian yang nyontek? Ayo. Ada yang tawuran? Ayo. Atau bolos sekolah? Ayo ngaku. Nah, ini ada merdeka atau mati. Yang jelas mati kalau pakai narkoba dan sebagainya. Saya harapkan adik-adik jangan sampai menggunakan hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk Pancasila itu seperti apa sendiri untuk saat ini? Baik, ini Pancasila itu adalah sebagai dasar negara atau landasan negara. Perumusannya dimulai pada masa sidang 1 BPUPKI. Ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widyodiningrat tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian rangkaian ini ditutup dengan pidato Soekarno 1 Juni yang menawarkan 5 prinsip dari dasar negara yang diberi nama Pancasila. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui Panitia 8 yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Kemudian membentuk Panitia 9 pada pidato Soekarno. Kemudian disahkan tanggal 18 Agustus. Itulah cerita Pancasila. Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila inilah yang menjadi dasar segala hukum, dasar dari proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi hukum dasar sebagai setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang sebelumnya terdiri dari pembukaan batang tubuh. Setelah itu berubah menjadi pembukaan dan pasal-pasalnya. Perubahan Undang-Undang 1945 pertama kali dilakukan di Sidang Umum MPR tahun 1999, kemudian dirubah lagi tahun 2000, 2001 hingga 2002, hingga mencakup banyak sekali bab dan pasal-pasal yang sudah diubah. Kekayaan Indonesia sebagai bangsa merupakan suatu kekayaan yang sangat luar biasa, meliputi suku, agama, ras, hingga budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan suku, agama, ras, dan budaya sebagai satu kesatuan, yaitu Indonesia itu sendiri. Nah, ini salah satunya foto-foto suku bangsa Indonesia itu sendiri. Ada Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, dan lain-lain. Tercatat banyak sekali suku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui di banyak materi yang kita pelajari. Dan ini keragaman yang harus kita banggakan. Walaupun kita berbeda tapi tetap satu jua. Yang terjadi sekarang bagaimana? Kericuhan, pertikaian antara golongan, ras, budaya, tawuran, hingga banyak sekali. Kita gampang sekali teradu domba. Kita bermusuhan, berperang melawan saudara kita sendiri. Nah, seharusnya kita bisa rukun antara agama-agama, suku, ras, budaya, dan semuanya. Tujuan perlunya wawasan kebangsaan yang pertama adalah terbentuknya bangsa yang kuat, kukuh, bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera, sehingga nantinya bisa menghasilkan masyarakat atau rakyat adil, makmur, santosa, seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kita nggak perlu menonjolkan diri kita sendiri, suku, ras, atau budaya kita, karena kita semua sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memegang peran penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memajukan serta ketahanan keutuhan NKRI. NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini sering terjadi pertikaian antar kelompok masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya. Sering pula terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam suatu golongan yang sama. Nah, untuk menghindari bagaimana permusyawaratan perwakilan. Nah, mungkin dengan musyawarah kita akan bisa mewakili suku-suku, agama, ras, golongan kita agar menjadi suatu kesatuan yang nantinya menimbulkan perdamaian dan keadilan sosial. Contoh kasus lain, pertengkaran remaja. Adik-adik jangan ikut seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh kurangnya wawasan kebangsaan. Kemudian pertikaian di masyarakat, wah apalagi ini. Ditambah lagi contoh kasus yang lain adalah konflik antar suku, seperti banyak sekali suku-suku yang saling beradu pendapat dan konflik. Nah, oke. Pertikaian-pertikaian yang terjadi menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan telah memudar di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya toleransi dan sikap saling menghormati antara golongan. Jika tingkat pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat tidak diperbaiki, maka konflik akan terus terjadi. Maka disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa bukan tidak mungkin. Tapi saya harap jangan sampai terjadi perpecahan berbentuk apapun, karena kita adalah NKRI, satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di penghujung materi, yaitu pertanyaan dari saya sebelum kalian yang bertanya.
Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pelajar atau siswa sering terjadi pertikaian. Menurut kalian, apa yang menyebabkan atau melandasi terjadinya pertikaian atau tawuran sesama pelajar? Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar dalam meminimalisir terjadinya pertikaian antar pelajar? Cuman dua saja. Sekali lagi, ini pertanyaannya, silahkan di screenshot dan dijawab. Untuk jawabannya silahkan langsung dikirim ke WA pribadi saya yang ada di grup. Begitu saja, terima kasih, matur kasoon, cekelangkong, dan thank you very much. Semoga materinya bermanfaat dan jadilah pemuda-pemudi yang berbangsa dan berwawasan kebangsaan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di SMK Merdeka Lawang dan selamat bergabung. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.